Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini obrolan pagi ini dengan tema kita yaitu apa itu public speaking. Nah Mbak Dila, tadi kita udah cerita ya kalau misalnya apa itu public speaking dan seberapa penting. Tapi kalau Mbak Dila sendiri kan ini kan juga sebagai tenaga pengajar ya. Mereka tuh banyak sharing-sharing juga nggak sih terkait dengan kendala mereka menjadi public speaking gitu? Iya, sebenarnya kalau mahasiswa ya, mahasiswa aku khususnya kemarin kan sempat ngajar juga semester 1. Nah kalau semester 1 kan dia benar-benar pemula tuh Nes. Dia misalnya selalu bilang dan nanya, Bu, sebenarnya ini kalau misalnya kita mau ngomong di depan umum gimana ya biar lancar. Iya. Nah terkadang kita sebagai pemula itu nggak sabar gitu. Kita langsung mau lancar dan langsung lihat, wah kayaknya ini bagus nih ngomongnya, gimana ya caranya. Padahal sebelum orang mencapai sampai titik dia lancar ngomong tanpa A, I, U, E, O gitu kan ya, itu pasti ada proses. Ada proses dan ada beberapa komunikasi-komunikasi kecil yang bisa kita lakukan. Misalnya tuh kita ngomong di depan kaca, ngomong sendiri, itu kan bentuk komunikasi. Atau kalau di kampus, kita kalau misalnya dosen nanya, ada yang mau bertanya? Saya Bu. Nah itu bentuk komunikasi kecil loh sebenarnya. Kalau misalnya kita diem aja di kampus gitu ya, di kelas gitu kan, itu nggak terlatih komunikasinya. Atau pada saat kelompok, bagi kelompok nih, presentasi, kita sebagai presentatornya. Atau ketika yang mau nanya, saya mau jawab. Nah itu kan bentuk latihan ya, latihan komunikasi-komunikasi kecil yang pada akhirnya membuat kita terbiasa untuk mengenali karakter audiens, untuk mengenali sebenarnya gimana ya cara ngomong yang baik, terus cara kita menanggapi orang, nadanya gitu kan, itu nanti terlatih dengan sendirinya sih menurut aku. Oke, sebenarnya kalau Mbak sendiri lihat public speaking ini kan banyak macamnya ya, ada orang yang memang menjadi presenter gitu kan, ada juga yang pidato mungkin kan dan sebagainya, tapi punya teknik tersendiri nggak kalau misalnya public speaking di setiap kegiatan itu? Oh iya pasti dong. Jadi untuk presenter aja ya, presenter itu kan ada yang dia bawa programnya berita, news anchor gitu, terus ada juga yang dialog gitu kan. Nah itu kan punya trik-trik sendiri, itu tergantung nanti bagaimana kita mempelajarinya sih Nes. Kan ada beberapa orang yang juga memang pada saat pelafalan itu kurang jelas ya kosakatanya. Nah itu cara ngelatihnya gimana tuh Mbak? Oh latihan sendiri sih, makanya tadi kalau misalnya untuk bagaimana caranya supaya jelas, itu kita harus, kalau aku ya, aku nanya sama teman-teman misalnya, coba dong nonton, tanya gitu kan, kira-kira apa sih yang kurang? Ih Dil misalnya, kamu tuh kalau ngomong kebanyakan kata, aku pernah nanya gini ya, Mbak tolong dong koreksi aku, Dil kamu tuh kalau ngomong kebanyakan ngomong kata berbicara misalnya di awal, atau banyak kata bener gitu kan. Nah gitu kan ya, hal-hal yang menjadi kebiasaan yang terkadang membuat kita nggak sadar dan itu terulang tapi kita nggak sadar karena emang itu kebiasaan yang udah berpola ya di hidup kita gitu. Jadi menurut aku ketika kita udah jadi seorang public speaker itu nggak salah kok kalau misalnya mau nanya sama orang sekitar kita, tadi kurangnya aku di mana sih, salahnya aku di mana, karena kita kadang nggak sadar dan orang yang nonton itu pasti peka. Kayaknya kalau ngomongnya kecepatan deh kamu tadi. Itu aku di awal-awal tuh sering banget. Kamu tuh kalau ngomong kecepatan. Kamu kalau ngomong kurang berpower. Nah itu sering. Makanya setiap ada kesempatan berikutnya, aku ingat betul. Jadi kemarin aku dibilang ngomongnya itu kecepatan. Berarti berikutnya aku harus agak lambatkan sedikit. Mungkin bagi aku nggak kecepatan, tapi bagi pendengar itu kecepatan. Ya udah kita lambatin sedikit. Oke, berarti karena diulang kembali ya, dan juga kita sudah tahu kesalahan kita di mana, akhirnya kita mencoba untuk memperbaiki hal itu gitu. Mbak Dila ini juga sering MC kondangan, misalnya acara-acara besar gitu ya. Itu kan pasti suasananya berbeda ya dengan kita siaran di depan kamera gitu kan, karena dihadapkan dengan orang banyak. Nah itu gimana tipsnya tuh? Oh itu ya, kebetulan partner MC aku biasanya Afriko. Orang yang sama lagi ya. Iya, makanya tadi mikirnya satu visi gitu kan. Kalau misalnya bikin komunitas kan kita orang terdekat dulu nih, kayak Riko gitu kan punya visi. Nah itu untuk mengatasinya tadi mikirnya sama sih. Misalnya aku udah ada di dunia ini, terus aku udah berani juga sebagai tipe orang yang kalau misalnya udah terjun jangan setengah-setengah gitu. Ya udah terjun, cobain semua gitu. Baru nanti mungkin ketika kita coba di beberapa bidang merasa kayaknya aku lebih nyaman di bidang ini gitu. Baru bisa milih gitu kan. Nah di kondangan tadi kan, di kondangan itu kan
berbeda ya kayak kita baca berita gitu kan. Kalau baca berita kan kita sendiri sama kameramen paling kan. Paling beberapa Ada orang lah ya. audiensnya itu nggak nyata gitu kan, nggak kita lihat. Tapi kalau misalnya kondangan itu kan rame tuh. Dan harus bisa bawa suasana gitu kan. Betul, harus bisa bangun suasana. Nah, saya prinsipnya sama sih. Bagaimana caranya kita itu untuk memberikan yang terbaik sih dalam pekerjaan. Semuanya sih sebenarnya bukan hanya public speaking. Jadi termasuk kalau misalnya aku yang biasanya nggak ngelihat penonton gitu kan, terus harus ngeliat penonton, ya mau nggak mau gitu kan, aku harus belajar. Jadi kalau aku sih lihat-lihat dulu contoh-contohnya sebelumnya. Nggak mungkin dong langsung turun, langsung kayak itu kan uji nyali kan. Sosok kepedean itu kan nggak mungkin gitu kan. Jadi kalau aku biasanya cari tahu dulu, belajar dulu, oh kira-kira gimana ya gitu kan, tanya deh sama Riko, karena kalau misalnya kenal sama Riko tuh tanya deh di awal-awal tuh pasti aku kayak orang yang sibuk banget di awal, kok kayaknya di awalnya bagusnya gini ya, openingnya gini ya gitu kan. Karena kadang public speaking itu ya Nis, menurut aku kita itu tuh kadang lupa melupakan beberapa hal detail, hal-hal kecil, misalnya kayak salam pembuka nih, kayak dialog, kita kalau nggak biasa tuh bingung gimana bukanya. Terus kalau misalnya udah buka, jeda iklannya gimana? Kata-katanya apa gitu? Iya. Terus kalau misalnya kita nggak biasa, itu pasti kita nanti agak keteteran tuh. Makanya kaku kelihatannya. Makanya harus terus belajar, terus lihat aja beberapa orang yang sudah lebih baik gitu kan. Bukan berarti kita meniru ya, tapi mempelajari bagaimana ya cara ngebukanya yang oh, dia bagusnya bukanya gini. Oh, itu modifikasi cara kita sendiri gitu. Tapi kalau Mbak Dila sendiri itu belajarnya secara otodidak sejauh ini atau karena pengalaman nih, terbiasa gitu? Kalau aku pertamanya karena mau ya. Karena mau. Karena dari kecil itu memang suka ngeliat presenter. Aku suka sama Senandung Nachita yang di SCTV itu. Dulu waktu masih kecil, jadi suka. Jadi karena mau dan lama-lama mau dan suka itu kan dia bisa menjadi sebuah skill ya lama-lama kalau kita udah mau jadi presenter misalnya gitu dari ya. Dari kecil itu cita-cita aku jadi presenter sama dosen itu masih kecil kan. Terus ngeliat presenter kayaknya enak ya ngomongnya, baca berita kan dulu. Ternyata pas makin gede, oh bukan hanya presenter, bukan hanya baca berita gitu. Kalau misalnya public speaking banyak hal yang bisa kita dalamin gitu. Tapi kalau orang cerewet ini bisa mempelajari public speaking dengan cepat nggak sih? Cerewet gimana maksudnya? Ngomong misalnya kayak gitu kan. Orang cerewet, pendiam, semuanya bisa gitu kan. Karena public speaking itu kadang membuat kita kayak ada kemasukan ruh ya. Misalnya kan, misalnya kita orang yang introvert gitu ya, atau orang yang enggak banyak. Tapi kan kalau misalnya orang introvert itu dengan orang-orang tertentu aja gitu kan. Kalau orang yang memang orangnya suka berbicara itu kan ke semua orang biasanya kan bisa ngobrol. Tapi terkadang jadi berubah loh. Misalnya orang yang cerewet, orang yang extrovert yang bisa dia ngomong sama banyak orang itu bergaulnya cepet. Tapi ketika di public speaking kan di depan umum dia malah berubah loh. Iya. Jadi menurut aku public speaking itu sebenarnya nggak kenal sih introvert, extrovert. Dia tergantung orang ini mau nggak berbicara di depan umum. Iya benar-benar. Tapi kalau Mbak Dila sendiri itu emang orangnya pemalu pada saat awal-awal dulu ya sebelum mengenal dunia public speaking ini. Iya, aku awalnya tuh nggak percaya diri orangnya, kayak insecure ya bahasa zaman sekarang gitu ya, agak insecurean gitu orangnya. Tapi memang walaupun pada saat itu insecure, aku termasuk orang yang berani aja sih gitu. Ibaratnya kalau kata orang berani mati gitu kan, maju ke depan gitu kan, yang penting maju aja dulu. Tapi emang agak insecure kalau untuk di awal-awal. Tapi setelah aku ingat-ingat tuh Nes, misalnya SMA atau kuliah, udah kok melakukan komunikasi kecil kayak tadi di kelompok misalnya kan, aku udah kok misalnya bagian yang sering nanya atau sering ngomong, oh berarti emang suka, cuman dulu agak insecure gitu. Tinggal dilatih aja sebenarnya kan kalau misalnya sudah seperti itu. Tapi berarti Mbak Dila ini nggak pernah menolak tawaran misalnya, Dila pengen dong misalnya MC lamaran, hal-hal baru yang nggak pernah Mbak coba, berani Mbak ngambil hal itu? Oh berani, suka banget. Malah kalau misalnya aku belum pernah, aku bilang dulu sih sama kliennya, aku belum pernah loh, cuman aku mau, nanti aku coba untuk pelajari ini gimana caranya dan insya Allah aku nggak bakal ngecewain gitu. Mau banget kalau misalnya hal baru gitu kan. Tapi kalau basic Mbak Dila sendiri itu public speaking di bagian mananya nih? Misalnya presenter kah atau MC kah atau apa? Oh, kalau dari beberapa lama ini kan kita udah ini ya, ujung-ujungnya kita mengklasifikasikan kira-kira apa sih yang buat kita nyaman. Kalau aku sih lebih ke moderator, dialog sama berita sih. Berarti yang lebih ke formalnya. Formal. Ya? Emangnya kenapa Mbak lebih suka ke arah sana? Lebih nyaman aja. Lebih nyaman.
Tapi nggak menutup kemungkinan sih kalau non formal juga, karena sampai sekarang masih juga. Iya ya, sampai sekarang pun misalnya job-job apapun diterima Masih juga sih, ya. Nah sebenarnya untuk Mbak sendiri ngelihat orang-orang yang memang basicnya itu kurang ya di public speaking, tapi perlu nih di bagian pekerjaan mereka, itu gimana sih caranya melatih hal itu? Oh, pelan-pelan sih di awal. Karena kan kalau misalnya orang yang memang dia merasa nggak punya basic, tanya dulu, kamu sebenarnya merasanya tuh apa gitu. Ada orang yang hanya karena takut, ada orang yang dia itu merasa aku nih kayaknya kurang pintar deh mbak, kosakataku kurang gitu kan. Ada beda-beda. Ada lagi satu, nggak mau. Nah ini yang sulit ya. Kalau nggak mau ini kan beda ya dengan nggak bisa. Kalau nggak bisa itu bisa dijadikan bisa, nggak mau ini dijadikan dia harus mau dulu baru jadi bisa gitu. Tapi waktu kemarin buka kegiatan pada saat founder Satu Langkah itu ada yang memang benar-benar nggak mau nih sebenarnya public speaking, tapi aku pengen coba-coba aja sih datang ke sini. Kalau di Satu Langkah kan karena memang dari awal kita bilangnya komunitas untuk melatih skill untuk kamu yang berminat gitu kan, iklannya kemarin kalian yang berminat di bidang mengasah skill public speaking boleh nih gabung. Jadi yang gabung itu memang benar-benar orang yang mau semua gitu. Tapi kebanyakan orang yang pendiam nggak? Banyak sih banyak karena anak-anak yang baru tamat kan, anak-anak mahasiswa banyak. Masih perlu dilatih ya. Iya. Oke Mbak Dila, kita akan jadi senang, nanti akan kita bahas lagi terkait dengan tema kita, yaitu apa itu public speaking. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.